Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk? Yang harus kita lakukan kalau kita sudah masuk sekolah. Apa? Bagaimana biar belajar di kelas itu enak, nyaman. Maka dalam sebuah belajar, kita masuk sekolah, kita masuk kelas, perlu adanya sebuah kesepakatan secara bersama-sama, bareng. Apa yang boleh kita lakukan di kelas, apa yang tidak boleh kita lakukan di kira-kira yang tidak boleh dilakukan apa? Rame, bertengkar hati, apa? Pukul-pukulan, apa? Apalagi? Nah, kamu sudah mengetahui beberapa hal. Nah, sini nanti kamu menuliskannya di sini. Menuliskannya di sini di sebuah kertas ini nanti Pak Ari kasih 6. Nanti yang belum kebagian nanti ganti warna. Ini warnanya apa nih? Kuning, hijau. Terus yang ini disukai biasanya anak perempuan. Tidak terlambat, jadi kita tidak boleh terlambat. Yuk, kalian. Laura dan sampai itu tidak ramai. Yang sudah, sekarang kamu tempelkan terus balik.
tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret meja dan tembok, tidak rame di nah, itu melaksanakan piket. Nah, dari ini tadi harus kita yakini di dalam hati. Yang warna hijau nanti maknanya sama, hanya kata-katanya berbeda. Maknanya sama, kata-katanya berbeda. Bagaimana? Nanti setelah membaca kita akan tahu. Jangan dipegang-pegang. Masuk tepat waktu. Ya, memperhatikan guru. Menjaga kebersihan. Ayo mulai dari ini, ayo tambahkan di bawahnya. Apa itu? Apa ini? Masuk tepat waktu. Ditaruh di mana? Bawahnya apa? Di bawahnya tidak terlambat. Ini itu adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa yang kita dapat, apa yang kita rasa. Kalau kita sudah melaksanakan ini, apa yang akan kita dapat? Nah, di situ harusnya itu yang situ kamu tuliskan. Kamu sudah kali itu, kamu tidak membaca. Yuk. Ya, keindahan. Keindahan kerapian. Apa yang kita dapat? Kita melaksanakan apa kalau kita mendapatkan keindahan kerapian? Kalau kamu tidak mencoret meja dan tembok, menjaga kebersihan kelas, apa yang didapatkan? Keindahan dan kerapian. Langsung yang kedua, apa itu? Tanggung jawab. Nih, melaksanakan. Terus kita yakini, kita ubah kalimatnya menjadi yang positif. Tidak terlambat kita ubah masuk tepat waktu. Orang terus jajan siang. Kalau sudah mendengar bel, istirahat sudah selesai. Ya, kamu harus masuk ke. Bagaimana dengan makanan yang sisa yang dimakan di kelas bisa sambil menunggu Bu Anis masuk ke. Nah, kalau sudah masuk ya stop, nanti bisa dimakan. Ada istirahat berikut. Tuh, terus yang kedua, tidak rame. Apa yang kita yang katakan harus kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Kalau sudah menjadi keyakinan, maka kita dengan senang hati melaksanakan. Kita yakin agama Islam, kita harus melaksanakan apa? Perintahnya. Formal, beruang, sama. Kita membuat sebuah peraturan, kesepakatan, kita yakini bisa kamu laksanakan mulai hari ini terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus
Nah, kalau kaitannya dengan Bapak Ibu, kalau saya jelas guru penggerak ya ajaran menggerakkan. Tapi kaitannya dengan Bapak Ibu, ternyata budaya positif ini hampir mungkin sudah kita lakukan, cuma tidak terkonsep. Nah, harapannya setelah hari ini tadi panjenengan semua bisa. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kalau panjenengan masih ingat, saya merekam si Rehan, Arif, terus itu menyelesaikan sebuah kasus, yaitu saya menerapkan segitiga restitusi. Jadi kalau kita dihadapkan sebuah kasus atau permasalahan anak patuh atau terlambat ini itu, nah melalui segitiga restitusi inilah cara kita menyelesaikan bagaimana anak yang bersalah ataupun tidak itu merasa tidak terhakimi, dan seterusnya itu bisa memperbaiki secara teori. Tapi kalau dipraktekkan sungguh-sungguh ya tetap namanya teori itu kan sudah dikaji, sudah diteliti. Yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Secara makna disiplin itu disiplina dalam bahasa Latin yang artinya itu belajar aslinya. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sebenarnya hanya saja masuk ke Indonesia, budaya kita, mana disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Secara umum menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau tidak dilakukan sendiri, disiplin menimbulkan rasa tidak nyaman, kepeksa, bukan dengan apa yang kita hargai, tapi kita menjalankan tidak dengan apa yang, atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita melaksanakan disiplin itu kalau istilahnya bukan karena menghargai kita sendiri, kita melakukannya terpaksa. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu dari William James. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dari dia. Ya, kalau kita adopsi di Indonesia, kita menanamkan nilai-nilai kebajikan itu sesuai profil pelajar Pancasila itu seperti yang kita nyanyikan di hari Kamis itu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong sama kreatif. Yang kemudian teori, motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Untuk menghindari teori motivasi, yaitu motivasi eksternal, jadi dari luar. Kalau kita mendapat motivasi yang berasal dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi ketika misalkan kedisiplinan, jadi misalkan masuk kerja, jadi ketika kita
datangnya tepat waktu, apa yang akan terjadi? Tentunya kita bekerja ya nyaman. Tapi ketika kita sudah terlambat, mungkin bekerja seterusnya, mungkin dalam awalnya ada ketidaknyamanan. Kemudian motivasi internal itu sebenarnya belum teredit. Untuk mendapatkan imbalan dari ini yang atas internal, kemudian yang bawah eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin penghargaan atau pengakuan dari teman atau institusi. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi, mengajar dengan tertib, kalau kaitannya dengan pekerjaan kita gitu. Itu ada rasa jika kita melakukannya sesuai itu kepuasan bersama. Menurut Ki Hajar Dewantara merdeka. Sambil minum apa sih? Es teh gili sih. Sambil makan juga tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Kalau enggak kesal jangan mendengarkan juga tidak apa-apa. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini merdeka. Itu dari pemikiran Ki Hajar. Nah itu tadi. Restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi menciptakan suatu kondisi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi ketika selesai masalahnya kembali ke kelas itu nyaman dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi di situ ditawarkan sebuah solusi atau solusi datang sendiri dari murid. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, mari berpikir. Ngobrol dengan baca. Ada sebuah kasus. Ivan tidak menguasai matematika. Kalau pelajaran dia malah menggambar. Ada ya? Ada ya? Ada. Nanti di belakang akan lebih menarik.
nanti kita bisa memperbaiki itu. Nah, Pak Seno guru matematika, karena tahu Ivan gak kayak mungkin tanyalah. Ivan malah menjadi gugup, kemudian grogi, tasnya sampai jatuh, jadi gagal. Jadi menjawab ini gak betul-betul. Apa yang gagal menurut kita? Gagal apa? Teman-temannya tertawa karena gagap itu malah tertawa. Nah, inti permasalahannya di sini. Jadi ketika si Iva gagap, temannya tertawa, Pak Seno biarkan. Malah si Iva disuruh maju, ditunjuk, tidak bisa jawab dan semakin gagal. Menurut Bapak Ibu semua, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Tidak setuju. Mengapa? Pak Ari, mengapa Pak? Karena seolah-olah ketika anak itu tidak bisa kan dirasakan oleh ketika disuruh maju dan kondisi orang itu baru itu seolah anak itu merasa diremehkan, jadi tidak ada motivasi untuk dia berubah atau belajar matematika karena disuruh maju itu justru memegang hidungnya gitu. Nah, itu kan menurunkan minta anak, jadi motivasi itu tidak tertanam pada diri anak dan terjadi lebih baik. Terima kasih Pak Ari. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Tidak ada yang berbeda. Saya cocok dengan Pak Seno. Yang ada mungkin itu saya sekali ya. Tidak ada. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu kategorinya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Rasanya cenderung konsekuensi ya Pak, kalau saya konsekuensi karena waktu pelajaran matematika anak itu kan memang tidak mau kasih matematika, tapi dia kalau lebih dia dan menggambar. Konsekuensinya kan biasanya kita saja kalau mengaji anak dia tidak matematika pasti kita langsung kasih pertanyaan. Yang kita tanamkan mereka yang itu dia masih bingung. Apa-apa. Kalau saya konsekuensi, kalau hukuman itu mungkin cenderung tidak malah mendisiplinkan anak. Kalau hukum beda ya Pak, hukuman memang konsekuensi. Kalau saya pribadi mungkin ada yang lain yang. Terima kasih betul. Yang lain? Kalau saya yang lain? Konsekuensi tidak benar. Benar ya. Enggak. Apa benar? Ya. Kalau saya lebih konsekuensi. Konsekuensi juga. Kalau hukuman kan ya seperti itulah apa dihukum itu menuju ke konsekuensi. Nanti kita akan tahu jadi apa saja yang masuk hukuman, apa saja yang kita mulai bersedikit. Jadi ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi begitu. Jadi ada bersalah kita selesaikan dan tujuannya bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, di belakangnya bagaimana anak itu tidak mengulangi kesalahan. Memperbaiki hubungan. Jadi misalkan itu terjadi antara dua ya paling tidak selesai itu bukan karena di depan guru. Ada sebuah kasus itu yang lompat dari jendela itu ya tahu ya, di antara lompat jendela itu secara apa itu namanya masalah sudah terselesaikan dan teman-temannya minta maaf dan sudah salaman, tapi anaknya izin ke belakang sama mandi mencolok.
Tiga, tawaran. Jadi menawarkan dulu ke anak menyelesaikannya bagaimana. Tentunya kita arahkan. Jadi kalau diam kita pancing. Empat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu yang terpenting. Bagaimana dia bersalah selesai itu balik ke kelompoknya itu aman dan kembali. Dihukum oleh penghargaan. Ada satu kalimat singkat yang memberi dihukum oleh penghargaan. Jadi jane penghargaan ini jane ini apa enggak sih? Bagus tidak ya? Oleh Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang lagi menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sebenarnya. Tapi nanti di belakang ada jawaban, nah itu puas nanti di belakang ada. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukum. Tetapi aslinya penghargaan itu secara tersirat kalau menghukumi mirip-mirip. Tiga, keyakinan kelas. Nanti akan terselesaikan di belakang. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan pribadi? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat abstrak atau belum detail daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas ini tidak saya baca, saya bercerita apa yang sudah saya praktekkan di kelas 3. Jadi apa sih yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas? Jadi saya masuk kelas 3, ada videonya. Nah videonya tapi sudah saya edit, tinggal ekspor atau itu gagal di tengah jalan, tapi mau saya tampilkan nggak bisa. Jadi daripada saya
karena tidak bisa kita cerita. Jadi di awal anak-anak saya kondisikan bagaimana sih kalau kita sudah sampai sekolah itu nyaman. Nyaman, maka kita perlu kesepakatan di kelas 3 saat itu yang bisa kita katakan sebuah peraturan. Ya di situ seharusnya anak mengutarakan, tapi saya kondisikan kira-kira apa sih saat itu sama Bu Anies. Tidak terlambat, tidak buang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret tembok, tidak ramai, terus apa yang juga ya, tidak ramai, tidak menghina teman, melaksanakan piket kelas dan itu namanya peraturan atau kesepakatan. Ya, anak kita bimbing mengubah 6 itu menjadi sebuah kalimat positif. Tidak terlambat kita ubah menjadi datang tepat waktu. Tidak buang sampah sembarangan kita ubah buang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak ramai diubah menghargai atau menghormati guru saat mengajar. Kemudian tidak mengejek atau menghina teman kita ubah menghargai dan menghormati. Kemudian melaksanakan piket kelas itu tidak ada perubahan karena sudah merupakan kalimat positif. Yang terakhir tidak mencoret-coret tembok dan meja itu menjaga kebersihan dan kerapian. Ya, kalimat positif itulah yang harus diyakini. Ya, disederhanakan menjadi yang lebih singkat. Jadi masuk tepat waktu. Ya, anak-anak disuruh meyakini dalam dirinya saya adalah anak yang disiplin. Kemudian yang kedua tidak menghargai dan merendahkan. Saya adalah anak yang menghormati mereka. Yang tidak mencoret-coret atau menjaga kerapian. Saya adalah anak yang suka kerapian dan bersih. Jadi keyakinannya. Kalau itu sudah disepakati, dilaksanakan. Saja nih yang ini kayak seolah-olah itu sebenarnya sudah ada asli. Ini seolah-olah itu kalau tahun ajaran baru kita lakukan. Ya, kalau anak dilibatkan, kalau dia nanti melanggar, seolah-olah dia itu berdosa pada dirinya. Hanya takut teorinya ke situ. Nah, nanti tinggal kita melihat berdampak baik atau tidak. Sejauh ini kalau ini diterapkan dalam pelatihan kita harusnya ada dampak yang positif. Itu beberapa contoh kesepakatan kelas, manakah yang juga merupakan keyakinan. Mengapa? Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dan ngomong. Yang satunya kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat, kami murid yang peduli dengan temannya. Yang A ini hanya sebuah kesepakatan, sedangkan yang B ini sebuah kesepakatan yang merupakan keyakinan begitu. Aslinya mirip, cuma kalimatnya saja yang
biar menyentuh hati anaknya. Secara praktek Bapak Ibu monggo nanti dikondisikan sendiri. Jadi ojo ladaan daripada bilang jangan terlambat, itu kita guru ke anak, anak ke guru, anak-anak dengan temannya adalah saling menyayangi. Terus kemudian yang kedua semangat belajar, kemudian seperti ini sederhana tapi akan berdampak. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai. Kasimat selalu bersikap senantiasa menjadi diri terbaik, menghormati orang lain. Cantik Pak. Itu cantik. Udah. Oke, kita lanjut. Mari berlatih membuat keyakinan kelas. Ya, ini harinya saya tampilkan foto-foto saya. Foto-foto saya. Coba saya tampilkan. Iya, keren. Iya. Jadi Jangan kira-kira yang lain. ini saya tampilkan Buanis karena saya dengan Buanis tidak ada cat yang mengkhawatirkan bagi saya. Nah ini beberapa contoh saya praktek di kelas. Ini video ini. Hanya saja saya sedikit kesulitan di kelas 3, ketakutan diri saya karena diambil video kan saya harus anak-anak tidak saya kondisikan, ini saya berusaha cari strategi yang baik. Jadi saat di kelas 3 itu anak tidak menulis, jadi kamu itu tak tulis, anak membaca. Nah, kan itu jangan membaca yang kalimat kesepakatan, terus saya kasih garis warna, kalimat kesepakatan itu sudah saya kasih ubah positif, anak menjodohkan. Jadi ini saya pasang dia. Terus yang ketiga itu keyakinannya. Karena ini video ini. Banyak sekali video. Coba ini. Kira-kira begitu teknis. Di setiap kesepakatan ada keyakinan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu menanamkan atau keyakinan kita. Mengganggu orang lain itu bilang hadir di sekolah 15 menit atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Jadi misalkan narkoba atau itu bukan kok pengarang, bukan kok dia amankan bahwa itu tidak baik untuk kesehatan. Ini lagi berdiri atau dia ya, untuk kesehatan awal. Dihukum oleh penghargaan.
Penghargaan terkadang menurunkan kualitas. Ternyata aku gak ada dia itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Apakah penghargaan tidak boleh? Tetap boleh. Hanya saja tentunya tidak bisa dilakukan terus-menerus. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Beri pengakuan secara khusus. Jadi apa yang bisa Anda katakan sekarang ini? Beri pengakuan secara khusus untuk nama atau kelompok. Beri pengakuan secara pribadi. Berarti tidak di dalam kelas. Secara sendiri. Beri pengakuan kepada semua murid. Kalau bisa secara bergantian, bahkan untuk nilai terburuk sekalipun. Secara konsisten. Mari ngomong gitu. Atau mau menjawab lagi? Ya, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kok jadi besar. Contoh pengakuan atau apresiasi pembukaannya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Gitu. Mungkin Bapak Ibu melihat anak menolong temannya atau adik kelasnya atau kakaknya, berikan apresiasi. Meskipun hanya sebuah kata-kata sederhana. Saya menghargai kepedulianmu, itu langsung ke samping. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, misalkan kalau ada teman yang sudah selesai, geserkan saja ke anak yang mungkin belum selesai. Mengajar anak itu saja. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat ini memungut kertas-kertas yang sudah sebenarnya ya sudah pinter. Mari kita jawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini seharusnya keliru, harusnya mencopot. Harusnya mencopot. Intinya mencopot. Sepatunya tidak hitam, itu harusnya mencopot. Apa itu? Ada peraturan sepatunya hitam. Orang kan dulu sepatunya putih, kan nyopot sedino nyeker, itu hukuman atau hukuman. Lari
sing keri dhewe yang agak leser. Mungkin mungkin yang perlu kita yang terakhir itu ya kok kode-kode lari. Kenapa dia konsekuensi? Karena mungkin pelajarannya pas. Iya. Jadi teman-temannya sudah melakukan pemanasan, dia baru sampai itu sebuah konsekuensi disuruh pemanasan sendiri. Beda kalau itu larinya 15 kali. Apa yang membedakan sebuah hukuman dan tidak? Hukuman itu suatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang sesuatu harus terjadi. Jadi sebab akibat. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Berarti kalau dihukum itu kedisiplinannya justru tergerus. Sedangkan konsekuensi itu akan menghargai disiplin. Hukuman adalah paksaan, konsekuensi adalah stimulus apa tadi. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak akan mudah menyelesaikan. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk memaafkan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, dan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Ini tadi hanya saja tambahan restitusi. Restitusi itu pilihannya. Kemudian untuk yang kedua, kalau konsekuensi tidak nyaman, restitusi menguatkan. Hukuman dan konsekuensi jika ada korban itu mendapat keadilan atau bisa diartikan kalau restitusi mendapat ganti dan seterusnya itu paling bawah. Kalau hukuman itu cenderung negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi dapat memberikan feedback yang positif. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia? Kasih sayang dan rasa diterima. Dulu Ocapi sering banyak anak yang tidak mendapat itu. Kita mau hibur, terus akhirnya kita ya rada-rada dan nanti semakin kesini ya. Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima yang kebutuhannya Ocapi ya tercukupi. Terus penguasaan, kesenangan sama kebebasan itu bertahan. Paling tidak ada 4 yang betul-betul ada di sekitar kita. Bertahan hidup itu urusannya orang tua. Yuk, kita ulang lagi ya. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugasnya di rombongan nyanyi kayak itu. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Itu kebutuhan yang kesenangan atau kebebasan. Senang ini. Jadi rasa senangnya tidak tercukupi karena diburu.
kasih Saya. jadi kasihnya pengen banget kok dilarang gurunya cuek maka termasuk yang kita hadapi terakhir menurut Boe Amira ini ya. Jadi ketika si Amira itu ditunjuk saat itu dia itu cuma wajah lebar di rumah sangat. Nah, tidak kita sadari saya tidak melakukan itu dia jenenge pelatih kita carikan yang terbaik. Tapi ternyata ada beberapa kebutuhan dasar si Amira itu ibu ini kan tidak tahu. Jadi koordinasi dengan Pak Angkut, Bu Amira mungkin terlepas mohon maaf si Amira sudah bicara dulu kan apa? Ini kenyataannya ada satu momen yang menyebabkan Bu Amira ini jamnya sudah tidak puas di saat kelas 2 ada ngomong saat kelas 2 dipendam kelas 3 ya ngomongnya kelas 6 kan dipendam sendiri. Dan saudaraku kalau teman-teman atau sejak kelas 2 tidak begini ceritanya saya begitu. Oh nggak apa-apa ini oke. Lah disinilah kalau kita sudah tahu kebutuhan dasar ya ada apa. Saya ceritakan begini. Saya tidak menuntut panjenengan semua enggak. Saya ceritakan saat lokal karya ukur kenal juga orangnya. Lokal karya yang lebih kita di seluruh apa sih yang sudah diperbuat. Saya menceritakan pembiasaan kita yang di kelas 4 Surabaya. Itu teman-teman nyatet banyak banget. Dan ternyata masih kurang. Ada yang dari waktu ketrok Pak itu ada nilai negatif. Tapi kalau hanya hafal biasanya anak nanti patok panjang pendeknya kalau sudah salah sama terus. Yaitu tolong guru agamanya itu disinggung sedikit saat masuk jamnya dibenarkan. Ya coba jadi kayak pas agama itu ngulang pisan terus benar ya. Jadi itu beriringan, itu harus beriringan. Oke siap. Tinggal saatnya kalau Mas dia seperti Enggak tahu pokoknya ribut lagi. oh itu dia. Mantunya Pak Arman itu dulu di Pulau 2 sekarang di Boja. Dia punya program BK bimbingan konseling. Setiap dia sudah selesai mengajar secara urut nomor urutnya 2 anak dipindah. Sekarang hari ini nomor 1 2 dipindah. Terus sebenarnya ngobrol 10 menit ngobrol. Hari ini biasa di rumah kan saudara dia ngobrol bebas 10 menit selesai. Besoknya lagi nomor urut BK lagi 3, 4. Setiap hari lagi tinggal 2 anak untuk ngobrol 10 menit setelah. Nah di bagian beberapa anak dia juga sudah tahu si Anisakan dengan saya kalau dulu KDP ditambah durasinya 5 menit. Dan ngobrolnya tetap bebas bu. Beda lagi pagi adalah KDP punya masalah ya siangnya melantur sana terus dibahas. Tapi kalau nggak punya masalah ngobrol, ya, dia ternyata lewat itu informasi banyak yang masuk sehingga dia ya ini bisa mencukupi kebutuhan mereka. Dan itu ya masih kendala, hanya dia yang melakukan. Dia sudah ngasih teman-teman. Kita cuma si Jilo ini teman-teman juga dia. Memang dia orangnya ya. Dia tergantung. Saya juga tidak memahami. Ini saya hanya mengeser info. Jadi saya menceritakan yang sudah terjadi di sini. Itu mungkin saya atau dewi jenar kandang sapi jenar ya. Kandang sapi jenar. Karena itu langsung dicuat. Saya cocok ini. Terus yang kedua perpus. Wakil juga yang dua perpus gak ada kesempatan. Terus sing jadwal yang saya share itu juga cocok. Jadi belum
Tiga ya bisa. Kalau bisa sebelum jam 12 selesai. Aku bosan, masa belajarnya cuma itu aja, dengerin ibu guru aja. Apa? Tapi biasa. Senangan atau juga kesenangan. Bosan itu berarti gak pakai senangan. Tiga. Terakhir. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Apa itu? Apa? Penguasaan. Orangnya jawaban. Kira-kira itu. Nah ini mau nambah pemahaman. Pak Zulfikar kepala sekolah yang baru. Pak Zulfikar mencoba menyesuaikan diri. Sebagian besar menerima. Namun ada beberapa guru yang bereaksi negatif terhadap kebijakan. Ada yang ganas. Pak Malik Pak Malik sering menanyakan kebijakan. Oh iya. Lanjut apa ya? Rekan-rekan guru juga bilang sama Pak Malik. Sebelumnya dia selalu mengikuti kebijakan, cenderung dia. Pak Hanafi sahabat Malik mencoba mendekati Moko. Ada beberapa kemungkinan jawaban diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan dipenuhi Pak Malik jika responnya seperti kolom sebelah kiri. Ya, kira-kira ini prediksi. Jika Pak Malik kok apa itu ngomeni kebijakan membantah ini, jadi dia butuh apa toh? Jika Pak Malik menjawabnya iseng aja sih, aku senang lihat website baru itu kebingungan kalau ditanyakan, maka dia hanya menyenangkan dirinya sendiri kerja ini. Terus kalau dia menjawabnya Pak Malik kenapa gini-gini, ya biar dia kenal sama saya. Aku ingin nantinya bisa dekat dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih, ya. Dia memenuhi kebutuhannya itu cinta dan kasih sayang. Sebenarnya saya nggak paham beliau bicara apa, makanya saya tanya-tanya daripada saya tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, lalu baru penguasaannya dia tidak begitu memahami. Terus jika jawabnya Pak Malik itu, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, bosan aku mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu, ada cara lain untuk objek. 5 posisi kontrol.
kita kalau punya istilahnya kasus terhadap anaknya, ya kita sebagai apa? Kita apakah kita sebagai penghukum atau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai semuanya boleh, tapi akan lebih baik teman, pemantau, manajer itu didahulukan. Kalau semuanya boleh, jadi didahulukan. Kalau bisa, masalah itu tidak diselesaikan dengan penghukum dan pembuat orang, karena itu akan menimbulkan istilahnya dampak bagi nah ini kira-kira kata-kata yang dapat mengkategorikan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar. Ayo kerjakan demi ibu-ibu. Pemantau di akhir biasanya dapat nilai berapa, dapat bintang berapa. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, kembalikan pada anak. Kemudian kamu selalu yang paling lalu segitiga restitusi. Cara melakukan segitiga restitusi itu 3. Validasi, menstabilkan identitas dulu, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah langkah kalau kita dihadapkan suatu kasus. Menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu bisa menanamkan ke anak kalau setiap orang itu juga pernah melakukan salah. Misalkan yang saya ambil kasus kemarin itu, anak jadwal olahraga pakainya tidak pakai olahraga. Itu karena bajunya itu dicuci. Kemudian dia tetap masuk dengan seragam. Ya di sini kamu salah, tidak apa-apa. Tapi setiap orang pernah ngomong. Ya, terus distabilkan. Kamu bisa melakukan tindakan yang lebih, contoh ngambek, kemudian tidak sekolah. Nah, kamu sudah lebih, meskipun tidak seragam, kamu tetap masuk sekolah. Kemudian kebutuhan, alasannya, adakah cara yang lebih baik? Misalkan daripada pakai seragam, pakai kaos rumah. Itu alasannya kenapa? Mungkin kalau kemarin saya alasannya di laundry, sorenya dia ke laundry, laundrynya tutup begitu. Kemudian yang terakhir, apa yang disepakati? Dia menyiapkan jauh-jauh hari. Kalau sudah dekat dia mau cuci sendiri. Itu segitiga restitusi. Langkahnya 3, dia menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Kemudian keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Terus yang berikut terima. Ibu, bapak-bapak sudah izin, ini desiminasi saya terkait disiplin positif. Sudah ada di sekitar kita, hanya saja sosok itu tahap-tahap kita mulai
untuk tugas ini sebenarnya sudah 2 minggu yang lalu. Saya memotivasi Bapak Ibu semua yang ikut CGP, maksudnya saja yang kita rada kosong mungkin kayak mengarang. Ini kalau sudah kegiatan utama dulu kira-kira karena praktek setiap hari beberapa Bu Anis dan Pak Agus kalau ada pukul buat Munarni untuk yang salah satu rumor maksimal 50 artinya masih cakep, masih layak untuk menjadi CGP. Info terakhir di kornelnya istri semua wajib daftar. Kalau sana ya kalau sana itu wanita ya. Tapi kalau Korea sudah 50 kan ada bisa. Ya, maksudnya sesuai keperluan kita Sudah sebelum 50. CGP 11 malam ini. Terakhir tadi malam. Bagus. Jam 11 mulai jam sampai belum selesai. Masih dari ini. Jam 11 sampai berapa? Mungkin hari ini belum partai-partai ini semoga ada ya. Ini ya, nama itu akan PPG ya. Kalau PPG ini akan terus ya. Mau mendaftar ya untuk diseminasi seperti yang ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Hari ini saya tutup. Kalau ada yang tidak berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum